Sabi datang Suresh, dari Hospital Singapore, sabi kailangan niya management untuk Suresh. Hello, good afternoon. How are you? Very tall doctor. Yeah. Please take a seat here. Kita akan ngobrol sedikit. Saya juga mau mengundang Mbak Indah. Mbak Indah, di mana Mbak Indahnya? Orang yang sangat sibuk hari ini ya. Mbak Indahnya. Jadi hampir Mbak Indah, jadi mungkin panitia yang ini Mbak Indahnya. Pertama dong Mbak Indah. Dari dokter, belakang dulu Mbak Indah. Please have a seat, doctor. Yeah. And you have your mic there. Mic-nya Mbak Indah juga ada di sini. Kita berbicara sedikit mengenai apa yang dialami oleh Mbak Indah dan bagaimana Dr. Suresh ini membantu untuk mengobatinya. So we're going to talk about what she went through and also what did you do to help? Why did you try to help from the Malaysian hospital? Dan nanti ada tanya jawab juga, ada kuisnya juga bagi yang bertanya dan bagi yang bisa menjawab kuis, kita akan juga bisa dengan kita ganjar dengan voucher dari Sushi Group, lumayan ya. Mbak Indah, mungkin Mbak Indah bisa menceritakan sedikit dari awal tahun berapa ini Mbak Indah mulai merasakan seperti ada sesuatu yang berbeda. Mulai dari awal 2009 bulan 3. Ya, saya merasa sakit, terutama paha kiri gitu. Ya, saya kira itu mungkin rematik ya. Jadi saya ke dokter umum gitu. Ternyata katanya ini masuk T gitu. Itu artinya otot sobek. Ototnya robek gitu. Ya, dan cuma dikasih obat gitu. Setelah beberapa bulan itu sakitnya datang lagi. Ya, yang kedua kali mungkin lebih sakit lagi. Jadi saya cuma diskusi dengan painkiller. Karena kalau cuma obat makan saja itu tidak cukup. Jadi saya disuntik dengan painkiller. Ternyata itu sudah disuntik 2 kali itu baikan gitu. Nah, setelah baikan saya hobi saya kan salah satu itu. Nah, jadi tidak kesini. Ya, tiba-tiba suatu hari sakit lagi kambuh. Saya berobat ke Singapura. Ya, kata dokter itu salah positif. Dikasih obat gitu. Nah, ternyata itu nggak sembuh juga gitu. Dan saya juga ke sinte ya, ke akupuntur gitu. Semua dicoba ya? Iya betul. Tapi yang hari yang membengkak karena di urut gitu. Yang bikin kanker. Oke. Jadi akhirnya bisa menemukan bahwa yang banyak hal yang tentang cancer itu apakah dari Dr. Suresh yang pernah buka atau? Oh, awalnya saya sama dokter lain dibilang kanker gitu. Tapi saya diancam itu katanya harus diangkat gitu. Ya, jadi adik saya juga bantu kakak saya searching yang Google ya untuk dokter yang bagus. Ternyata ketemu dengan dokter namanya muncul jadi ya Langsung berkonsultasi dengan dokter. Ya, saya waktu saya dirawat di rumah sakit, adik saya membawa hasil MRI ke dokter sama kakak. Okay. So doctor, what she said is she found you in Google. She was looking for the best possible medication, and your name came up. That's why she came to you. What did you find when you saw her MRI results and everything? So it was actually quite clear that this was something that was reflected for a very long time. So this tumor was probably one of the biggest that we had seen. And so what she's saying is quite true. She probably was holding this for maybe a year. It was very, very big. And when she saw me, my feeling also was that this was very advanced. And as she had said, she was actually offered an amputation. So they wanted to remove
the whole leg. And if they would have had to remove the leg up to the spine, not just the leg, it's everything. So obviously, if you've met Inda and you've met her family, when I went into the ward, she was lying in bed, but she was in so much pain. And around her were the 7 sisters and mom. And when you come into a room like that, and they think you're going to amputate her, they won't let you near her. You're the bad guy. You're the bad guy. But we have a lot of experience treating this. And I kind of knew that with good chemotherapy, there was a chance that you could save it. So my intention was actually to give her the chemotherapy first, let the tumor shrink, and then come and do the surgery later. But then she decided to make already a difficult problem even more difficult. What is it? She'll tell you. Jadi saya jelaskan sedikit ya, tadi dokter saya baru saja menyampaikan bahwa tadi terakhir Mbak Indah mengatakan bahwa dia mencari pengobatan terbaik. Jadi melalui Google, dia mendapatkan nama Dr. Suresh. Jadi hasil semuanya itu hasil MRI diserahkan pada Dr. Suresh. Dan dokter mengatakan bahwa pada saat dia melihat hasilnya, ini salah satu tumor terbesar, katanya. Terbesar yang pernah dia lihat pada waktu itu. Dan sudah advance. Dan rasanya ini salah satu akibatnya dan dibiarkan selama sekitar 1 tahun ya, dikatakan Dr. Suresh. Dan kalau memang harus diamputasi, amputasinya itu bukan hanya kaki saja, sampai atas, sampai ke pinggul-pinggulnya nanti harus diamputasi karena sudah sebesar itu. Namun karena ada pengalaman dari Dr. Suresh mengatakan sudah ada pengalaman amputasinya, ia menyarankan untuk bagaimana kalau dirawat terlebih dahulu, tidak perlu buru-buru langsung diamputasi. Dan yang saat dokter bilang, ia memasuki ruangan dan baiknya dikelilingi oleh 7 kakak-kakak atau kakak adik. Kakak semua ya, kalau kakak adik, 7 perempuan kakak adik dan ibunya yang melihat dokter dengan, saya dokter ini jahat sekali, mau potong kaki saudara kami gitu. Namun dokter menyarankan bahwa masih bisa melakukan perawatan. Tapi katanya dokter menyarankan di kimo dulu, yang kecil dulu, baru dioperasi. Tapi dokter bilang tadi, Mbak Indah membuat keputusan yang justru menyulitkan suasana. Apa itu? Waktu tanggal 30 bulan 12, 2010, tiba-tiba pas saya mandi di rumah saya, saya terdengar bunyi yang kencang sekali gitu. Nah, tiba-tiba gelap gitu. Jadi saya tumbang. Ini kamar mandi. Di kamar mandi. Tiba-tiba saya lihat orang susul mendatangi saya. Ternyata itu dibilang tulangnya udah patah. Nah, jadi mungkin tulang itu udah dimakan tumor ya. Jadi saya tidak tahu. Dan saya tidak boleh teman-teman. Itu merasakan sakit sekali atau bagaimana? Ya, pas waktu jatuh, udah itu saya mengatakan sakitnya udah yang udah luar biasa sakitnya ya. Ya, sampai tidak tahan minta dokter untuk operasi segera. Tapi sampai masih sadar tuh Pak, sampai tidak sadarkan diri lagi. Sadar, Masih sadar. sakit nggak bisa bergerak. Sakit tidak bisa bergerak. Itu dibantu akhirnya oleh siapa? Oleh beberapa suster banyak. Oke. Jadi saya ke rancang. Oke. Itu sudah dalam perawatan Dr. Suresh waktu itu. Masih menjalani beberapa scan dulu sebelum jadwalnya itu kalau nggak salah dijadwalin untuk operasi tanggal 3 ya, kalau nggak salah ya, bulan 1. Tapi waktu tanggal 30 udah pakai pulang. Iya. Ya. Jadi ternyata pakai pulang tanggal 31 dokternya nggak lagi. Itu Katanya tahun berapa itu berarti ya? 2010 akhir Desember. Ya. Pas dekat apa ya, dekat tahun gitu. Sudah tahun baru. Ya. Oke. Jadi operasi dilakukan pada tanggal 31 Desember. Ya,
orang lagi mau merayakan tahun baru, saya di ruang operasi. Wow. So, dokter, tadi Feby juga sempat bilang ya, the writer said that you canceled your holiday for her. Was that right? What happened there? So it was actually, it was New Year's Eve, and everything was closed, and we were out. It was the end of the day, and we were out. It's nobody wants to operate on New Year's Eve. I was on holiday. It was, so then I get a call that at first I heard she had fallen. So of course I was shocked because I don't know if you wrote this in the book, but I'm actually very strict about how patients should be managed. And so for her to fall, it was hard, impossible. But then later on I discovered it wasn't that she actually fell. What happened was the tumor was so advanced that it was now eating her bone. So the bone itself was just like Swiss cheese, it just collapsing. So while she was in the bathroom, it just broke and she just fell. It broke and she fell. Now this is a big problem because if you look at this kind of case, it's actually almost a guaranteed amputation. But in this case, this was 2010, end of 2010. We were starting to get new research from around the world, plus my own research and my own cases, and we were studying them. And we realized actually that even when these cases fracture, we can still save. Prior to 2010, maybe around 2004, people were just amputating this kind of case. But the data was coming out, and so we were one of the first few to realize this is true, especially for Ewing sarcoma. Even if there's fracture, we can still save the leg. How sure were you? How confident were you when you decided that we could save this leg? You see, for this kind of work, you are 100% sure and you are 100% not sure. It's that kind of work. And nobody who's going to stand there and say, I know everything, then you better get away from this guy because he doesn't know you. You cannot treat this if the patient doesn't want it. So it's Inda's choice. I can tell her all my experience, but if she doesn't want it, you can't do it. So the bottom line is, this was Inda's bravery and her single-mindedness, and she said, no, I want to save this leg. So we went in on New Year's Eve, and going into New Year's Day, New Year's celebration was the operation. How did your family react to that? My family, they're used to this. They used to it. Yeah. It's not the first, I guess. No, it's not the first. So you've ruined many holidays. Many. Oke, thank you very much. Jadi Dr. Suret mengatakan bahwa tepat 5 tahun lalu tidak ada dokter yang mau melaksanakan operasi, ya semua telah liburan. Saya yakin bapak-bapak yang istri sudah operasi liburan. Tapi di saat itulah Mbak Ida mengalami patah tulang. Patahnya itu bukan karena jatuh, justru ia jatuh karena patah gitu Mbak ya. Bukan patah karena jatuh, tapi jatuh karena patah. Jadi Dr. Suret menerima telepon pada malam tahun itu tentang keadaan Mbak Ida. Dan dia cukup kaget katanya. Dia mengatakan kok bisa sih menangani pasien seceroboh itu bisa sampai jatuh pasien saya. Tapi dia baru tahu karena ternyata bukan karena kecerobohan, tapi pasien yang jatuh karena tumornya sudah begitu ganas sampai tulangnya itu menjadi lunak seperti keju katanya. Sehingga tidak mampu lagi menampung dan patah dan membuat akhirnya dia jatuh. Sehingga operasi harus dilaksanakan dan melihat kondisinya sebenarnya kondisi kakinya itu
kalau dialami oleh pasien sebelum tahun 2011 itu sudah langsung amputasi baik, keputusannya langsung saja amputasi. Tapi karena ada penelitian-penelitian yang sedang dilakukan, baik oleh Dr. Sules juga, yang membuat ada harapan. Bisa saja kaki ini masih bisa diselamatkan. Tidak harus langsung diamputasi. Tapi keputusannya kembali lagi ada di Mbak Ida yang mengambil keputusan apakah itu mau diambil atau memang mengambil keputusan untuk amputasi. Pada saat Mbak Ida harus menghadapi keputusan itu. Mbak Ida dalam kesakitan yang sangat sakit. Saya aja nggak kebayang Pak seperti apa sakitnya itu. Dan ada dua pilihan itu, konsultasi yang mungkin bisa menjadi pengobatan yang harapannya bisa menyelesaikan, jangan sampai muncul lagi. Gitu. Atau pengobatan ditawarkan oleh Dr. Sules. Apa yang kita berikan saat itu untuk mempertimbangkan kembali? Waktu itu saya hanya trust ya, saya trust kepada Dr. Sules. Dr. Sules bilang ini bisa diselamatkan ya, saya ikutin. Dan saya tidak mau kehilangan hati juga gitu. Tapi apa ini? Dokter mengatakan tidak, tapi akan ada harga yang harus bayar. Dalam arti harga mungkin pengobatan yang menyakitkan, akan lama. Sudah siap menghadapi itu. Tidak harus siap. Yang mau nggak mau udah harus siap menerima ini. Tapi tekadnya memang kaki ini harus diselamatkan. Betul. Mungkin boleh ceritakan kondisi kakinya sekarang bagaimana? Kondisi saya ya, sekarang sih sehat ya. Cuma kadang-kadang bisa buka itu. Oke, kalau apa Pak? Buka itu karena mungkin efek samping dari radiasi. Oke. Jadi mungkin jaringan di dalam kaki saya sudah rusak ya. Oke. Jadi malam tahun baru lagi kita terselamatkan. Tapi hiburan Dr. Sules terbatalkan. Mungkin ada yang disampaikan, mungkin Dr. Sules kalau belum menyampaikan bisa menyampaikan hari ini. Terima kasih dokter. So, boleh bilang tepuk tangannya untuk Dr. Sules. Yeah. Thank you for canceling your holiday, but it gave her foot back, her leg back. Thank you very much, Dr. Sules. Bagaimana pengorbanan dokter mau tidak mau ya, kesehatan pasien itu pasti akan nyangkut. Even if you went on a holiday, that would stick on your mind, wouldn't it? You can't just go on a holiday if you didn't take care of that. So that's part of the job, I guess. Let's talk a little about this ewing sarcoma. How many people have this? Is it something that's widespread? Or? No, actually, it's extremely rare. Extremely rare. So, of all the bone cancers that Inda had to have, she had to have the rarest one. The rarest of bone cancers. And to top it off, this cancer that Inda got normally doesn't happen in someone of her. It's actually a cancer that happens in children under the age of 10. So Inda is a little bit more than 10. You see that? And so that was part of it that we can't believe that she had it. It is actually very, very rare. So if you look at a country the size of Indonesia, your population is about 240 million, about that. So in the islands, and all that. So that's about 240 million. You'll see about 100 ewings a year in this. But don't forget, Indonesia is an amazing, huge, massive land mass. It's the biggest place around. It's as big as the US in terms of people. And you actually put out 100 of these a year. It's very, very rare. Yeah, And you said that this usually happens to kids below 10 years old. below 10. There are many parents here. How do we detect that? Yeah, How do we that's, be aware of that? that's a good question. I think if you're a child, you see, if you take Inda's example, for example, nobody even knows about bone cancers. So she walked around for 3 years without anyone taking her seriously.
And for that 1 year, that big tumor was there because it's so rare and no one takes it seriously. No one thinks it could be a cancer. Now, if a child tells you that she has pain, and at night when she's trying to sleep, the pain is always there. So much so that maybe at 2 in the morning, the child is crying out to you and saying, look, my leg is very pain. You've got to take that seriously. You can't say to this child, don't worry, take a Panadol and go to sleep. You can't do that. A lot of parents don't know about this, so they ignore it. But that's how I get most of these kinds of cases. Treatment is sooner the better. I think any child who talks about pain at night while she's sleeping, that's serious. Oke. Jadi dokter tadi mengatakan sebenarnya di sana bapak ini sangat-sangat jarang terjadi. Sangat jarang. Dia mengatakan untuk penduduk Indonesia saja sekarang sekitar 240 juta orang ini 100 sekitar 100 orang yang mengalami giling sarkoma ini. Jadi begitu jarang dan lebih jarang lagi apa yang terjadi pada Mbak Indah adalah biasanya giling sarkoma ini terjadi pada anak di bawah usia 10 tahun. Jadi untuk seumuran Mbak Indah sekarang 17-18 tahun. Itu lebih jarang lagi terjadi. Biasanya terjadi kepada anak-anak. Jadi tadi pertanyaan saya adalah, lalu sebagai orang tua, apa yang bisa kita, bagaimana awareness kita dalam anak-anak kita? Ya katakan bahwa yang pasti tidak bisa terdeteksi dengan mudah, tapi kalau anak Anda mengeluh kesakitan mungkin di bagian pahanya, di bagian kakinya, terutama kalau kesakitan itu terjadi seringkali malam hari, sampai-sampai dia terbangun dan mengeluh sakit kakinya, mungkin setelah pahanya atau kakinya itu, sampai terbangun malam hari, jangan dianggap enteng. Jangan bilang bahwa udah nggak apa-apa, kasih panadol terus suruh tidur, tenang aja, jangan pikirin yang jelek-jelek tidur. Jadi tanggapi dengan serius, ada bisa dideteksi sejak ini. Semakin bisa dideteksi sejak ini, semakin baik. Beda pada saat Anda mengetahui bahwa ini adalah cancer, apa yang teraktivitas di benak Anda? Sedih. Yang saya pikirkan itu adalah saya tidak bisa fitness lagi. Justru yang dipikirkan tidak bisa fitness lagi. Ya. Saya menghindari fitness setiap hari. Tidak bisa fitness lagi. Itu yang langsung terpikirkan. Mungkin orang-orang yang langsung terpikir siapa? Mungkin pada saat berpikir bahwa hidup saya saat ini mengalami suatu sakit yang bisa saja menurut nyawa saya. Apakah langsung berpikir kuat ya mungkin? Ya, keluarga paling penting. Tanpa dukungan keluarga, mungkin saya nggak bisa melewati proses ini. Sebenarnya apa hubungan yang diberikan keluarga? Dan nanti apa momen yang Mbak Indah paling ingat? Mungkin dikatakan oleh ibu Mbak Indah, mungkin oleh saudara-saudara Mbak Indah. Apa kata-kata yang paling Mbak Indah? Mereka bilang harus semangat ya gitu ya, masih bisa diobatin gitu ya, jangan ada yang ya, mungkin ada yang lainnya atau orang lain yang kurang mampu gitu, tapi kalau saya mungkin banyak minta dukungan gitu dari kakak ke adik gitu sampai mama gitu yang tidak putus asa gitu menjaga saya. Giliran kakak ke Singapura dari Jakarta ya untuk memasak buat saya gitu ya, itu lagi apa ya, semangat buat saya gitu. Oke. Mbak Indah mungkin mamanya kan ada nih, mamanya Mbak Indah. Ya. Halo ibu, ya ini ada mamanya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk ibunya Mbak Indah. Mbak Indah mungkin mau menyampaikan sesuatu ke mama. Ya, mama terima kasih ya Atas apa? selalu menemani saya sepanjang sepanjang jalan dari awal kaki sampai sekarang gitu, tetap memberi semangat pada saya. Begitu penting peran keluarga bagi mereka yang sedang berjuang menghadapi kanker. Thank you very much. Selamat sore. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk Dr. Simas. Thank you very much.
But it's not your holiday, right? You're not bothering your holiday today. Okay, that's good to know. Marina, terima kasih untuk ketahuan Marina. Thank you very much, Ma'am. Congratulations. Terima kasih banyak Marina dan Dr. Suresh. Sebuah cerita yang membuatkan siapa saja, baik Anda sedang berjuang menghadapi cancer.